salatu wassalam ini nasabnya Rasulullah ya. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ini kan ada di inilah kisah sang Rasul ini, Habib Syekh. Ya, ada yang hafal nggak? Siapa yang biasa itu? Rohatil. Siapa yang hafal? Kalau mau silakan ke sini kalau hafal. Ya, saya kasih hadiah nih. Ya. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai Adnan, dia sepakat sampai Adnan. Nanti dari Adnan ini masih ada lagi kakek-kakeknya Rasulullah, tapi ulama berbeda pendapat nama-namanya gitu. Tapi sampai Adnan sepakat itu, sampai Adnan nanti di situnya ada berbeda pendapat. Nah, nanti ketemu lagi di mana? Nah, Adnan ini keturunannya Sayyidina Nabi Ismail alaihissalam bin nabinya Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, kemudian putranya Nabi Ismail, terus ke Adnan, Adnan nanti ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ada yang menarik di sini, ya. Jadi diriwayatkan warwina aidan fi musnad Imam Ahmad an Sayyidina Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni Abdullah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, inni Abdullah, saya hambanya Allah. Jadi beliau milih hambanya Allah. Waktu itu ditawarkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, kamu mau jadi nabi seperti Nabi Sulaiman, raja yang kaya, punya kekuasaan, Rasul dan Nabi, atau hamba Allah dan Nabi? Rasul memilih, aku memilih Abdullah, saya memilih hamba Allah dan Rasulnya atau Nabinya. Nabi tidak memilih Nabi yang raja. Kenapa? Ini adalah tawaduknya Rasulullah SAW, rendah hatinya Rasulullah SAW. Rasul itu tidak gengsi, Pak, nggak kayak kita. Kita baru boleh gengsi bener ya. Ini orang biasanya nih, mohon maaf ya, semakin tinggi jabatan itu semakin terus tangan semakin eplek kalau kata orang Jawa. Ngangkat tangan, ngangkat pulpen aja gak kuat. Ajudannya suruh bawa nih, Pak. Teksnya di bawah, kitabnya di bawah. Semakin tinggi jabatan semakin ini tangannya. Bener gak? Kacamata pun dibawain. Nah, begitu. Nah, kacamata dibawain juga ya. Tapi Rasulullah sebagai pemimpinnya itu luar biasa. Rasul tidak gengsi. Bahkan Rasulullah SAW pernah didatengin ibu-ibu begitu ya. Ibu-ibu itu anaknya meninggal, dia sedih, kemudian sedih gitu, terus gak nih, kata Rasulullah, innamas sabru fi sadamatil ula. Jadi kalau itu sabar itu ketika dapat musibah itu sabar, jangan mengeluh gitu. Menerima innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sembalikanlah semua ke Allah gitu. Rasul dari belakang itu ibu-ibu itu dia bilang gini, apaan sih gitu, nggak tahu aja kita lagi sedih. Begitu dia nengok, oh astagfirullah, Rasulullah, kaget ya, langsung ke rumahnya. Rasul itu nggak ada ajudannya, Rasul langsung masuk ke dalam. Nah, dalam berarti dia maksudnya menyesali apa yang dia katakan ke Rasulullah, ya. Dan Rasul nggak ada ajudannya, malah langsung masuk ke dia. Itu berarti menunjukkan apa? Tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, ya. Nah, wa ana abdullah wa khatamun nabiyyin, saya penutupnya para nabi. Wa inna Adam menjadil fitinati, Nabi Adam masih di adonan ya, Adam masih di dalam proses penciptaan itu. Nabi Rasulullah sudah di. Wa ana dakwatu Ibrahim, saya itu hasil doanya Nabi Ibrahim, kakek saya Nabi Ibrahim, dan hasil dari kabar gembiranya Nabi Isa. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, dan itu diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 129. Apa itu? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah, ya Allah, utuslah dari keturunan kami, kata Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim berdoa, minta keturunan. Jadi kita kalau yang belum punya keturunan, minta sama Allah. Ini doanya salah satunya, ya Allah. Ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang berikan kepada kami anugerah anak
ya istri yang soleh-soleha, itu yang menjadi obat, penghibur untuk kita dan bermanfaat bagi nusa, agama dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan anak kita yang soleh-soleha. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya, biarin. Ya. Pernah dengar Rasulullah pernah ngusir anak? Saya belum dapat itu. Yang saya dapat malah Rasul pernah dikencingin dari Ummu Hani. Luar biasa. Ada di hadis, sahih hadisnya. Itu Ummu Hani itu anak kecil umur 2 tahun masih nyusu gitu. Itu sama Rasul itu dipangku. Ini Rasul kita Pak, biar kita kenal nih. Sini. Ditaruh fi hijrihi. Hijri itu apa? Di pangkuannya pahanya Rasul. Tiba-tiba, iblis dia. Nggak enak karena Ummu Hani gimana? Aduh, ya Rasulullah maaf ya, nggak apa-apa, gampang ini tinggal dicopot ganti kata Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Betapa indahnya Rasulullah, ya Rasul kita tuh. Aduh, bocah diusir-usir, gambarin. Ini anak tuh siapa sih? Bentar dulu, ya kan namanya bocah ya begitu, namanya lari-lari nih bocah. Ya kan namanya kalau itu mah ada bapak-bapak, kalau nggak lari-lari mah anteng gitu. Yang penting sehat ya gitu insya Allah ya. Dapat barokahnya Rasulullah SAW. Amin. Itu adalah namanya sahabat Rabi' binti Muawid. Yaitu apa ya kalau anak sekarang tuh bilangnya cadil ya? Ngomongnya susah itu apa? Cedal. Ya begitu dah. Oh, umurnya udah 5 tahun. Sebenarnya teman sebayanya itu udah pada ngomong lancar. Karena anak ibunya khawatir banget waktu haji. Dalam riwayat itu di Haji Wada, Rasul lagi di Mina, lagi ngelempar jumroh. Ibu-ibu ini sahabat ya, jagat Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf banget. Ada apa kata Rasulullah? Ini anak saya Robi, umurnya 5 tahun, temannya udah pada ngomong lancar semua. Dia kagak punya. Ada air nggak kata Rasulullah? Ambilkan air. Diambilkan air Rasulullah. Didoain sama Nabi, diludahin. Tapi jangan ludahnya Pak RT. Ini ludahnya Nabi ya beda ya. Diludahin. Nah dah, ini bawa nanti di rumah, diminumkan ke bocah ini. Apa yang terjadi saudara? Itu mujizatnya Rasulullah ya. Itu bocah diminumin itu apa? Itu ya. Makanya dalilnya nih tabarukan ya. Minta air ke kiai, ke habaib itu ini dari sini. Banyak nih, salah satunya ini. Itu sahabat Pak, bukan sembarangan, sahabat. Ya paham bener lah. Masa disirikin yang bener aja lah. Kalau sahabat bid'ah lah kita apa? Nah kalau sahabat bid'ah lah kita apa? Gitu kan? Akhirnya apa? Kata dia sendiri, kata ibunya sendiri, kata maknya. Ya Allah, ini luar biasa barokahnya doanya Rasulullah. Itu bocah langsung bisa ngomong dan bahkan kalah yang lainnya. Cerdas lagi dia ngapal itu, kalau ngapal nggak pernah lupa katanya. Luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah itu adalah cahaya semua. Jadi ketika dilahirkan nih, ya, wala yazalu nuruhu, dan terus itu cahaya Rasulullah itu yantakilu minal aslabi tahirah ilal arhamiz zakiyati tahirah. Jadi berpindah-pindah dari rahim yang suci, yang bersih. Makanya kan di Maulid Tiba tuh, Subhanahu ta'ala min malikin awjada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla yahluqa Adam min at-tinil lazim sallallahu alaihi wa arada bahrahu ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi sebenarnya maulid yang kita baca Pak, itu yang pengarangnya semua ahli hadis Pak. Nggak ada yang ngarang maulid yang bukan ahli hadis, itu nggak ada. Ahli sirah, ahli hadis semuanya. Nggak dari imam ini Diba atau Rawiyah, ya kan? Itu Imam Wajihuddin As-Sayyid Abdurrahman bin Ali bin Daiba atau Diba. Jadi Daiba atau Daiba atau Diba Asy-Syaibani 944 Hijriah. Ya, kemudian di bawahnya Imam Sayyid juga, Sayyidnya nanti keturunan Rasulullah, ahli hadis, ahli sirah. Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Makki Syafi'i.
Abdul Karim bin Ahmad ya 1133. Kemudian di bawahnya ada Simtud Durar fima lahu min asafir rasulullah min siyar wa ahbar, itu karangan sama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Husain Al-Habsyi. Ya, kita kan pernah di guru kita Ki Syarudin dan Ki Fitriadi di Majelis Arsyadiyah tuh ada ijazahannya kan dari cicitnya Al-Habib Muhammad, Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Ya, Simtud Durar, alhamdulillah qawi sultanu al-wadi burhanu gitu ya. Terus apalagi Habib yang masih hidup nih di tengah-tengah kita yang di Hadramaut, Habib guru kita Al-Habib Al-Allamah Habibana Al-Allamah Habib Umar Azia Al-Lami' di Maulid Hadi Syafi'i, itu semuanya beliau-beliau itu adalah yang dekat dengan Rasulullah ya. Jadi keturunan Rasulullah. Jadi mereka nih yang kita baca nih semuanya deh, antum bisa baca Diba, baca Barzanji, baca Simtud Durar, itu semuanya diambil dari hadis-hadis, dari Quran, dari hadis, Quran gak ada. Maka saya ketika baca ini, oh ya Allah, ini ada di Maulid ini, ternyata ngambil dari hadis ini ada di sini ngambil dari hadis ini, ya. Kalau orang ini bid'ah di mana kita belum, disuruh baca dulu dah, suruh baca dulu, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Fahamalat bin Nabi SAW, ibunya hamil mengandung Nabi. Apa dia bilang sama ibunya nih? Kan ada juga di sini sikolan walau tidak merasakan sakitnya sedikit pun ketika ibunya Sayyidah Aminah bintu Wahab Az-Zuhriyah hamil mengandung Rasulullah, itu nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak kayak biasanya, nggak kayak ibu-ibu yang lain gitu maksudnya. Tuh di sini apa kata ibunya sendiri, kata Sayyidah Aminah, apa kata ibunya? Masya'urtu anni hamal, tuh saya tuh hamil tapi kayak nggak hamil gitu, karena nggak ada rasa sakit. Kalau mau model ibu-ibu sekarang mah aduh ngidam itu bu, yang kita ngidam ya bu ya bu, ngidam apa bu, ngidam apa, lihat kepala botak katanya saya ngidam pengen megang orang kepala botak, katanya begitu lah, susah nyarinya katanya. Ada pengen ini katanya doren Thailand katanya gitu, ke Thailand dulu ya. Oh ya, jadi macam-macam ya itu kalau sekarang begitu. Tapi Rasulullah, ibunya Rasulullah, masya'urtu anni hamaltu bih, saya tidak merasa, masya Allah, saking ringannya. Bahkan yang luar biasanya ketika lahir apa katanya? Qala nih bu, yang ada yang hamil nih, ada doanya dari Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah ya, ibundanya Rasulullah nih. Apa doanya? Jadi ketika hamil tua itu malaikat Jibril datang ke Sayyidah Aminah, wahai bundanya Rasulullah, wahai Aminah, kamu tolong baca ini. Apa itu? Allahumma inni u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Ya. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini untuk ibunya yang baca, yang mengandung, yang hamil, baca ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, untuk anak ini, untuk janin saya ini, dari orang-orang yang iri dan mengganggunya, dari makhluk gaib atau makhluk manusia yang ingin jahat kepadanya. Jadi dibentengin dulu. Ya, baca di bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni u'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. Ya, berlindung pada Allah dari orang-orang yang iri, yang ingin jahat. Mana ada yang baca yang hamil nih? RT. Oh bikin lagi. Nanti kalau hamil baca ini, insya Allah dengan barokahnya doanya ibundanya Rasulullah, maka itu janin anak akan lahir normal, sehat, ya, soleh, insya Allah akan dijaga, dilindungi oleh Allah dari bahaya-bahaya dan dari orang-orang yang jahat atau makhluk yang jahat. Amin. Masya Allah. Wa yurwa, dan diriwayatkan ketika wakana fi lailatul Jumat, jadi awal hamilnya itu ibundanya Rasulullah itu di bulan Rajab, malam Jumat. Dan Allah bilang, menyuruh kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, untuk coba dipersiapkan semuanya surga, pintu-pintu dibuka semuanya untuk menyambut
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh malaikat aja nyambut Rasulullah Pak, nyambut kelahiran Rasulullah. Masa kita kagak nyambut memeriahkan maulidnya Nabi, itu gimana? Ya, ayo kita siarkan maulidnya Rasulullah SAW dalam rangka bersyukur terhadap nikmat Allah. Tidak ada nikmat yang terbesar kecuali lahirnya Rasulullah. Bahkan Imam Al-Jazari dan juga Said Muhammad mengatakan, dan Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Maulidul Ali li Fadilati Syekh Ali, ya, itu maulidnya Nabi, tentang maulid, beliau mengatakan itu buku baru 2021 tahun kemarin, ya, ada PDF-nya. Itu beliau mengatakan hari yang paling mulia itu adalah hari lahirnya Nabi. Malam yang paling mulia, kan Nabi kan lahirnya itu sebelum fajar, jadi sekitar jam 3:30 itu mau subuh itu. Hari Senin, tapi ini malam Senin ya. Ya 12 Rabiul Awal. Nah itu kata beliau, aduh, saya maulidnya malam lahirnya Nabi itu lebih afdol, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Loh, kok bisa? Iya, karena kita tidak bisa kenal Lailatul Qadar kalau Rasulullah nggak lahir, benar nggak? Kita taunya Lailatul Qadar dari siapa? Dari Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak lahir, kita tahu Lailatul Qadar nggak? Berarti kata Imam Al-Jazari, malam maulidnya Nabi. Bahkan di Mekah dulu sebelum Wahabi, diceritakan dalam kitab ini, itu selalu diadakan peringatan maulid yang lebih meriah, lebih besar daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman kata beliau nih, sebelum datangnya, tapi sekarang udah nggak ini ya, susah. Alhamdulillah di Indonesia ini bebas. Mudah-mudahan kita nih selalu diberikan kemerdekaan, kebebasan seperti ini, bisa nyaman, aman mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan kegembiraan kita, kecintaan kita. Antum udah tahu semuanya ceritanya. Abu Lahab aja, yang orang kafir ya, Abu Lahab, yang udah dijamin masuk neraka, bukan surga. Ada suratnya, Abu Lahab tabat ada. Tapi karena dia demen dengan lahirnya Nabi, senang dengan lahirnya sepupunya Rasulullah, setiap hari Senin dia di neraka tuh dia diringanin adabnya. Keluar dari jari-jarinya tuh air. Cuman hari Senin doang. Tapi kalau Senin sore, malam Selasa balik lagi, disiksa lagi, ada sedih lagi, dia nungguin lagi Senin depan. Gitu terus. Itu orang kafir aja senang dengan maulidnya Nabi, itu di Sahih Bukhari loh hadisnya. Itu diringankan azabnya oleh Allah. Apalagi kalau dari kecil dia senang dengan maulidnya Rasulullah, dia senang dengan salawat pada Rasulullah, sallallahu ala Nabi Muhammad ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ya. Kita surah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti kita lanjut selama 2 bulan ini, sekitar 4 kali pertemuan kita akan hatamkan ini. Kecil kitabnya tapi isinya luar biasa tentang Rasulullah. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan ke Rasulullah dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Itu saja, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Salawat 3 kali sebisanya, salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini nanti diedit aja.